Selanjutnya untuk support dari saham TOWR di sini yaitu berada di area posisi untuk closing terakhir dia memantul dari EMA 60-nya yaitu berada di Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan emiten TOWR dan emiten Tebik. Kedua emiten ini akan diuntungkan dari adanya merger antara Indosat dan Tri, sehingga akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan adanya merger antara Indosat dan Hatri ini akan mengurangi persaingan harga di tingkat operator, sehingga akan berdampak positif bagi industri penyewaan tower. Nah, untuk Hatri dan Indosat ini adalah penyumbang pendapatan terbesar dari kedua emiten yaitu TOWR dan Tebik. Masing-masing yaitu sebesar 41% untuk TOWR, kemudian 37% untuk Tebik. Nah, hal ini sangat berdampak positif bagi kedua emiten TOWR dan Tebik. Dengan bergabungnya antara Indosat dan Hatri ini akan menjadi sentimen positif bagi kedua emiten tersebut. Nah, kita bahas dari yang pertama di sini adalah TOWR. TOWR memiliki 22.000 tower yang telah disewakan, salah satunya adalah untuk Indosat dan Hatri ini. Nah, TOWR juga telah mengakuisisi 90% saham dari SUPR. Nah, hal ini akan memperkuat emiten tersebut sebagai salah satu emiten terbesar. Selanjutnya, kita akan membahas dari sisi teknikal dari kedua emiten tersebut. Yang pertama, kita akan membahas TOWR. Sebelum pembahasan analisis teknikal, teman-teman disclaimer on ya untuk pembahasan kali ini. Nah, kita masuk dalam pembahasan analisis teknikal dari saham TOWR ini. Yang pertama, kita akan menganalisis dari segi teknikal di sini. Untuk daily-nya, saat ini posisi di perdagangan 20 September yaitu berada close-nya di area 1330 dengan angka penurunan yang cukup kecil juga yaitu sebesar 1,1%. Nah, kemudian untuk resistennya itu ada di mana? Yaitu resisten yang pertama adalah di 1430. Nah, kemudian untuk resisten kedua untuk TOWR ini berada di area 1625. Nah, hal ini sangat positif ya, dan ini teman-teman bisa buy on weakness untuk saham TOWR ini. Dan lihat dari sisi stokastiknya juga di sini berada di area angka 25, yang mana angka area 25 ini adalah area jenuh jualnya. Selanjutnya untuk pergerakan volume di sini masih cukup positif juga ya. Di sini masih ada beberapa volume dengan penjualan yang mengecil. Selanjutnya untuk support dari saham TOWR di sini yaitu berada di area posisi untuk closing terakhir dia memantul dari EMA 60-nya yaitu berada di 1323-nya, berada di posisi ini ya teman-teman. Dan kita lihat dari saham TOWR dari weekly-nya. Nah, untuk weekly memang berada di support untuk weekly-nya yaitu di angka 1330. Jadi teman-teman bisa buy untuk TOWR ini, patut di watchlist juga ya. Karena ada beberapa sentimen positif yang telah kita bahas sebelumnya. Emiten selanjutnya yaitu adalah Tebik. Kita lihat dari Tebik di sini yaitu untuk pergerakan daily dan penutupan terakhir di tanggal 20 September hari ini yaitu berada di area penutupan 3050 dengan closingnya yaitu naik sebesar 2%. Nah, hal ini sangat positif juga bagi Tebik karena beberapa sentimen positif yang telah keluar yaitu terkait dengan adanya penggabungan atau merger dari Tri dengan Indosat. Kemudian untuk area resistennya yaitu berada di harga 3220 dan untuk resisten jauhnya yaitu berada di 3340. Nah, ini
teman-teman bisa beli untuk saham Tebik juga di sini. Nah, kita lihat pergerakan dari weekly-nya. Nah, weekly-nya di sini masih memang cukup bagus ya di sini karena memang tertahan di MA20-nya untuk weekly-nya pergerakan di sini. Dan hal ini cukup positif juga karena apa? Karena untuk stokastik sendiri berada di area jenuh jualnya, yaitu di angka 24-nya. Nah, hal ini bisa teman-teman untuk watchlist juga dari saham Tebik ini. Nah, demikianlah untuk analisis saham TOWR dan Tebik ini. Jadi teman-teman bisa untuk watchlist dari kedua saham ini dikarenakan adanya sentimen yang positif.